perjalanan panjang sebetulnya. Perjalanan Jadi panjang. nggak ujuk-ujuk kemudian Nggak pegang ujuk-ujuk. Alif, mendirikan Alif, apalagi kemudian sekarang Ya. menjadi salah satu top 10 ya, Ya. untuk website Media keislaman. media keislaman yang di Google ranking ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bermasker ya, saya buka dulu biar kelihatan gantengnya. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang kembali di studio podcast PMI bersama saya Ayah NH, Love All, Serve All. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang saya mau memperkenalkannya ini dari sisi anak muda NU kali ya. Anak muda NU yang pegiat literasi dan kebudayaan. Kita sapa bersama tamu kita, Kang Hamzah Sahal. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sih datang kemarin pakai masker ya. Pakai masker. Jadi datang hujan-hujan gitu ya. Gimana rasanya nih datang hujan-hujan ke pesantren? Saya kesini cari kehangatan. Lalu apa yang didapat kehangatan di PMI? Ini saya bisa berekspresi, bisa ngobrol, ketemu santri-santri, lihat suasana pesantren yang saya kira kalau 4 hari, 3 hari di rumah itu bosen ya, ini kayak hiburan gitu. Enak saya. Jadi orang dengan karakter ekstrovert memang begitu. Dia nggak betah untuk di rumah lama-lama, apalagi pandemi gitu. Dan kan. itu umumnya santri. Umumnya santri hidupnya begitu. komunal kan. Iya, betul. Komunal. Jadi merindukan silaturahim ya. Silaturahim. Ngopi-ngopi gitu Betul, kan ya. betul Sekali. Saya sementara izin ya untuk buka masker ini dulu. Tapi kita masih taat protokol kesehatan kok. Oke, baik, Kang Hamzah Sahal. Sorry, ini kalau dari nama saya kok jadi teringat maestro usul fikih NU ini ya, Kiai Haji Sahal Mahfuz. Wah, ini luar biasa. Ini kalau namanya itu dari Hamzah Sahal merujuk kemana nih sebetulnya nih nama? Wah, ini ceritanya panjang. Nama saya itu kalau sekarang di akta kelahiran, di KTP, di akun-akun banyak itu cuma Hamzah. Nama saya itu sebenarnya Hamzah Fansuri. Oke. Hamzah Fansuri merujuk kepada seorang penyair sufi dari Fansur itu. Tetapi entah kenapa waktu MI zaman dulu kan sangat tidak aware ya dengan nama orang. Sering kan orang nulis salah spellingnya apa gitu. Jadi saya Hamzah saja ditulisnya itu. Jadi Fansurinya itu hilang. Nah, Sahal itu nama bapak saya. Oke. Nama bapak saya Sahal, belakangnya Irsyad, Sahal Irsyad. Gitu kira-kira sih. Saya sering banyak dulu zamannya Facebook. Jadi nama itu sebetulnya Hamzah saja. Hamzah saja. Titik sudah. Titik. Sejak kapan nama Sahal itu kemudian disematkan sebagai nama belakang? Di Kerapyak. Saat mondok di Kerapyak. Ini kok namanya cuma satu gitu, tambahin dong gitu kan. Tambahin, kasih Sahal nama belakang kan, second name. Lalu wah, banyak orang yang nanya gitu kan. Ini Sahal Kajen gitu kan, Sahal Kajen. Lalu saya kasih Irsyad gitu kan, nama mbah saya itu kan. Gitu kira-kira sih gitu kalau nama ya, nama. Iya, tapi memang nama itu menjadi sedikit problem kalau udah ngurus paspor. Apalagi mau ke Saudi gitu, Ya, katanya harus 3 suku kata. Ya, tapi nama Saya di paspor Hamzah bin Sahal Irsyad. Oke, udah cukup 3 suku kata itu ya. Cukup 3 kata. Iya, jadi tadi saya perkenalkan beliau ini sebagai pegiat literasi dan kebudayaan dan anak muda NU yang emang keren banget. Walaupun kita lihat secara langsung sekarang. Tadi saya pikir ini untuk menunjukkan kesantriannya dari sisi mana ya. Tapi karena sisi yang saya angkat tadi adalah sebagai pegiat literasi dan kebudayaan, beliau ini santri yang multi talent. Pernah mondok di Ploso 2 bulan. 2 bulan, tetapi cukup lama di Kerapyak ya. Kerapyak. Cukup lama di Kerapyak. Nah, kembali ke nama tadi. Saya menganggap nama Hamzah Sahal itu jadi menjual banget itu seperti ini hokinya Kang Hamzah juga nih punya nama itu ya. Saya punya senior ya, belum lama almarhum Mas Bisri Effendi, antropolog itu, waktu saya kenalan bilang,
nama kamu mengerikan sekali. Iya, kalau nama Hamzah saya pikir tidak se-happening sekarang gitu. Nama Hamzah itu banyak, nama Sahal itu banyak, tapi kalau Hamzah Sahal itu hanya satu, ya, the one only. Dan inilah founder dari Alif.id. Alhamdulillah hari ini PMI Studio Podcast mendapatkan kehormatan karena kunjungannya luar biasa dari seorang anak muda yang memberikan dedikasi hidupnya dalam soal literasi dan juga kebudayaan. Dan sebelum sampai ke Alif.id, sebetulnya Alif.id ini kan sisi di mana perjuangannya sekarang masih berjalan ya. Tetapi jauh sebelum itu beliau ini kan meretas jalan yang cukup panjang ini. Ini kalau bicara fokus ini Kang, biasanya kan orang ada personal branding ya. Kang Hamzah ini lebih ke mana sih? Ke dunia dakwahnya, apa ke budayanya, apa ke sastranya, atau ke apa? Sekarang ada istilahnya di dunia online ya, di dunia digital marketing kah, atau di dunia teknologi informasi. Jadi karena semuanya bisa digarap ini, ngaji oke, gitu, bikin film oke, ceramah oke, ngisi seminar oke, nulis juga oke. Sebagaimana umumnya orang santri kan, yang bisa apa saja itu, dan agak susah ya, tapi saya sering kelikat ke pertanyaan ini dikemukakan itu, saya sering menjawab, saya dari Kerapyak itu sampai sekarang itu saya tidak pernah berhenti mengurusin media, karena itu satu alat yang saya kira menjadikan saya NU. Apa nih hubungannya media dengan menjadikan seorang Hamzah Sahal sebagai NU? Sebagai NU. Karena di Kerapyak kan dulu nggak ada tuh namanya Ibnu, ya kan? Di Jogja ya nggak ada ya? Nggak ada. Tapi saya pertama kali Makesta itu di Kerapyak. Kerapyak pertama kali ada Makesta itu angkatan saya. Dan saya kira di banyak pesantren yang lain organisasi ke-NU-an kan tidak masuk ya. Bahkan mungkin nggak ngerti, banyak kan pesantren-pesantren, dan itu menjadi keresahan bersama sebetulnya. Tapi entah sampai sekarang itu juga ya NU hanya dengar-dengar aja kan. Nah, saya ketika mondok di Kerapyak itu saya membaca majalah santri yang itu diterbitkan oleh RMI, yang itu saya di sana membaca tabloid warta yang diterbitkan oleh LTN PBNU waktu itu, dan itu membuat saya kenal NU sebetulnya. Saya mengenal nama misalkan Kiai Haji Imron Hamzah, waktu itu Rois Suryah PWNU, misalkan saya kenal lagi namanya Kiai Irfan Zidni, misalkan itu semua dari majalah, dari media NU, ada Aula waktu itu, dan saya merasa bahwa kalau nggak ada ini saya nggak NU. Nah, sebentar. Saya perlu menelisik lebih dalam nih. Kan Kiai Sahal Irsyad, orang tua dari Kang Hamzah ini juga seorang Rois Syuriah MWC ya? Ya, saya waktu Mas Nurkholik Ridwan menulis saya dia wawancara, saya bilang bahwa saya Rois Syuriah MWC ketiga tahun, masih partai NU. Masih partai NU ya? NU. Zaman ada PKI masih berarti ya? Ya, zaman PKI, bapak saya aktif, lalu sampai kemudian fusi ya, sampai partai NU, P3, sampai akhirnya Golkar. Sampai akhirnya Golkar itu. Jadi sebetulnya begini, Kang Hamzah ini kalau kita bedah lagi, ini waktu lahir itu darahnya sudah hijau sebetulnya. Karena lahir dari kandungan rahim seorang NU tulen ini ya. Ya, dari sisi rokok juga begitu. Nah, itu kekecualian. Keluarga saya itu semua merokok kecuali saya enggak. Ini agak diragukan. NU-nya. Tapi memang secara akademik mungkin, atau secara pengetahuan ke-NU-an secara akademik tadi mulai diperoleh secara lebih dalam itu ketika di Kerapyak ya. Ketika di Kerapyak saya dengar ada Gus Dur datang, ada seminar apa, ada buku apa, dan kemudian Kerapyak kan menjadi salah satu sentral. Menjadi salah satu sentral aktivis. Saya kira salah satu pondok pesantren yang banyak mengeluarkan aktivis NU Kerapyak. Betul sekali. Dan memang pesantren di Kerapyak juga memberikan kebebasan ya, keleluasaan kepada santri untuk mengekspresikan pemikiran ke-NU-annya. Ya, betul.
Dan salah satunya dengan adanya media tadi itu. Media. Apa media yang pertama kali dibuat atau diikuti oleh Kang Hamzah di? Saya di Kerapyak ada namanya Khaum ya, Khairul Ummah. Oke, itu apa? Buletin atau? Saya itu pemimpin redaksi majalah. Oke. Majalah tahun berapa ya? Sekitar 97 mungkin saya ngurusin itu sampai 2 tahun. Ya, itu majalah anak-anak santri lah, sederhana. Tapi waktu itu saya ingat sekali pertama kali saya wawancara Kiai Malik Madani. Wah, itu keren sekali. Waktu saya masih ingat habis. Sebentar, itu masih santri atau udah masih santri? Masih santri. Masih ya? santri. 97 itu masih santri. Itu waktu itu saya mewawancara tentang kepemimpinan perempuan habis Munas NU di Lombok. Yang salah satunya NU mengeluarkan hasil Fasul Masailnya mengeluarkan bahwa pemimpin perempuan itu boleh. Oke. Gitu. Dan temanya itu yang diangkat. Temanya itu yang diangkat itu. Wawancara ya. Iya. Pemimpinan perempuan. Ya, ini catatan kecil sebetulnya, tapi saya rasa ini sangat inspiratif sekali bagaimana seorang santri di pesantren Kerapyak itu sudah diberikan keleluasaan untuk mengelola sebuah media. Saya rasa ini juga menjadi inspirasi buat pesantren-pesantren NU lain untuk kembali menghidupkan, membangkitkan ya Kang Hamzah ya, supaya geliat literasi ini sudah mulai dari, justru kan kalau masih santri paling usia SMA saat itu ya. Ya, masih aliyah ya. Masih aliyah. Oke. Kemudian dari situ berkembang di kampus. Kemudian itu berkembang di kampus. Saya kemudian di LKIS mengelola buletin namanya Al Ikhtilaf itu selama 3-4 tahun gitu. Lalu hijrah ke Jakarta. Saya di Nurul Ummah sambil mahasiswa itu. Saya di Nurul Ummah. Kiainya juga Rois Suriah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sangat akrab dengan aktivis-aktivis NU waktu di Nurul Ummah. Saya 4 tahun juga di situ sampai membuat risalah itu, majalah. Bukan. Jadi waktu pelulusan itu loh sampai saya lulus di situ. Lalu saya ke Jakarta di Lakbesdam, saya juga ngurusin media. Taswirul Afkar namanya, jurnal agak berat. Wah, ini yang paling legend sebetulnya. Ya. Termasuk masih ada kaitannya dengan Taswirul Afkar awal betul. Saya habis itu di NU Online. Lama 5 tahun sampai dari Muktamar Makassar sampai Muktamar Jombang, terus habis itu di Nutizen yang itu saya kira itu satu aplikasi yang pertama di NU ya pada waktu itu. Lalu habis itu tahun 2017 saya di Alif baru merintis itu. Itu kira. Ini perjalanan panjang sebetulnya. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian pegang Alif, mendirikan Alif, apalagi kemudian sekarang menjadi salah satu top 10 ya untuk website keislaman, media keislaman yang di Google ranking ya. Nah, tentu saja apa pengalaman Kang Hamzah dari awal di santri megang media, kemudian di kampus megang media, sampai ke Jakarta megang media, kemudian sampai Alif, itu sangat mempengaruhi ya pilihan kemudian menjadi seorang pegiat literasi. Saya kira memang setelah sekian lama itu saya merasakan bahwa sebetulnya minim sekali pada waktu itu, dan itu menjadi menjadi jalan hidup ber-NU. Gitu, jalan hidup ber-NU. Dan kemudian saya dipengaruhi banyak orang yang waktu itu aktivis media di NU kan, membaca Mahfud Junaidi, membaca dari sisi sastra Ahmad Tohari kayak gitu-gitu. Itu ya, saya pernah membuat majalah sastra namanya Surah Sastra. Wah, itu tahun berapa itu Surah Sastra? Itu 2012 ya, 2012. Tapi saya hanya terbit 6 kali. Tetapi krunya, aktivisnya itu kemudian sekarang menjadi orang-orang penting di media itu. Di media yang sekarang penting itu. Misalkan di Islami.co ya ada Dedik. Kalau di NU Online tuh ada Abdullah Alawi, ada Al-Hafidh Kurniawan, di mana lagi? Ini eksponen dari majalah sastra itu. Dari sastra itu. Timnya bubar, tapi pemainnya masih tetap eksis. Ya. Saya tuh kalau majalah budaya seringkali atau sastra ya ingatnya Horizon, Kalam ya. Ini kan legend untuk majalah-majalah atau tabloid ya. Saya pikir memang di sisi NU perlu ya, karena NU ini kan menyimpan banyak sekali tokoh-tokoh budaya, sastra dan lain-lain ya. Betul itu. Dan sekarang belum ada untuk rujukan majalah sastra di NU. Bukan hanya nggak ada di NU, saya kira nggak ada di Indonesia. Nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Setelah Horizon meninggal, ada sih namanya apa gitu ya. Tapi kayaknya terbit di Jakarta terbatas gitu.
Ya, jadi ini salah satu peluang juga kayaknya ya, peluang untuk diambil segera karena pegiat sastra masih ada Gus Mus ya yang masih sangat aktif di dunia itu. Saya rasa memang perlu untuk dibangkitkan kembali itu ya. Perlu. Oke, Kang Hamzah, ini kan sudah sampai ke Alif nih. Ini sekedar untuk sharing kepada teman-teman pemirsa di PMI Studio Podcast. Ada yang tanya-tanya mungkin ini alif.id ini semacam apa sih, kok kalau kita googling atau kita sering lewat di timeline kita di lini masa berita-berita, artikel-artikel, Alif.id ini apa dan bagaimana sebetulnya? Ya, Alif.id ini muncul sebetulnya ini kelanjutan dan ini kayak akumulasi dari obrolan-obrolan tahun-tahun berikutnya tentang kebudayaan, tentang sastra dan lain-lain, karena media keislaman yang muncul di Indonesia saat ini adalah media yang selalu identik dengan fikih. Betul sekali ya. Identik dengan hadis halal haram, soheh doif, kira-kira gitu ya. Jadi istilahnya rojih marjuh ilmu-ilmu Islamic studies lah yang kita pelajari di pesantren ataupun di kampus-kampus Islam. Nah, kami berpikir pada waktu itu, saya sama Mbak Susi Ifati berpikir kayaknya keislaman kita nggak bulat deh. Itu ini sains juga tidak dibicarakan, seni juga tidak dibicarakan gitu. Padahal kalau kita baca sejarah, seniman ya sekaligus saintis ya juga sekaligus ulama, kan kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita bertanya-tanya. Akhirnya alif.id kita munculkan, kita lahirkan dengan misi itu, dengan misi kita menggenapi media Islam yang hari ini ada, yang tadinya bolong di soal kebudayaan, bolong di soal apa namanya. Kalau Imam Syafi'i saya mencontohkan ketika kita membicarakan Imam Asy-Syafi'i itu selalu fatwanya kan, selalu ijtihadnya, bukan bahwa beliau adalah seorang pakar di bidang sastra. Betul. Nah, misalnya syairnya Diwan Syafi'i itu tidak terlalu muncul gitu. Kira-kira gitu sih sebetulnya. Nah, ini pasti ada tantangan tersendiri karena biasanya kalau kita udah googling itu menurut hemat saya ada dua kata yang paling laris dicari itu. Kalau bukan soal hukum ya soal tata cara ibadah. Misalnya itu yang apa ya? Fenomenal lah kalau kita bicara di Google. Ini tantangan Alif untuk ngajak pembaca berpikir sedikit lebih kritis kan, berarti udah bicara masuk ke ranah budaya, ranah sastra, ranah yang sebetulnya dalam Islamic Studies nggak terlalu diperbincangkan. Nah, apa tantangan Alif untuk merekrut, mencari dan mengumpulkan pembaca dengan model seperti ini? Ya, banyak teman yang dulu pesimis dengan adanya Alif ini apa relevansinya Alif itu dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang sedang butuh fikih. Ya, gitu. Bayangkan, ini ironis sekali, di dunia Islam, dunia kaligrafi ini itu hampir tidak banyak orang membicarakan. Kaligrafi loh, kaligrafi. Saya sendiri nggak bisa baca ri'ah. Hot yang tidak terlalu populer, saya terus terang aja saya tidak baca. Tapi sebetulnya karena itulah kemudian ini ada apa gitu. Ini menurut saya kesalahan. Ini menurut saya ada satu bidang kesenian yang juga punya kaitan dengan sains. Kaligrafi kan punya kaitan dengan sains ya. Iya betul. Apa istilahnya itu ya, banyak lah istilah-istilah tekniknya. Dan itu tidak muncul, tidak muncul, dan susah sekali sekarang mencari penulis kaligrafi. Kalau khotot banyak ya. Kalau khotot banyak. Tapi penulis ya tentang khot itu susah sekali. Apalagi sudah nulisnya susah, tidak banyak dibaca. Betul, apalagi kemudian bisa mengelaborasi sejarah dari masing-masing penyusun jenis khot itu dan juga filosofi yang bisa dimunculkan. Ya, jadi teman-teman, ini sebetulnya ada inspirasi bagus. Kan banyak sekali nih para pengkaji Islam misalnya berbasis media online.
apa yang bisa Anda cari tentang hukum, tentang teologi, tentang sastra dan lain-lain. Ternyata Alif menghadirkan warna baru untuk informasi-informasi keislaman yang tidak kaku. Mungkin sedikit banyak agak sedikit mengernyitkan kening ini ketika membaca pada isu-isu tentang seperti tadi bicara sains, budaya dan seni. Tetapi dalam kajian Alif itu sangat ringan sehingga membuat orang sebetulnya bisa tercerahkan lewat tulisan-tulisan dengan karakter khusus yang memang udah menjadi khasnya Alif ya. Sorry, kalau mau disederhanakan, apa sih yang membuat seseorang harus baca Alif? Ya, kalau membaca fikih khusus terkait melulu Islam. Kalau membaca hadis melulu terkait dengan Islam. Kalau membaca sains, misalkan sejarah tentang Al-Idrisi yang membuat peta, yang membuat peta. Kita tidak hanya membaca Al-Idrisi, tapi membaca rekannya penguasanya waktu itu, umatnya Kristen, umatnya Nasrani, Raja Roger ya, Raja Roger yang itu ditulis oleh sangat menarik oleh seorang novelis, siapa namanya, ada salah satu bukunya yang menulis tentang Al-Idrisi itu. Nah, kalau kita membaca kebudayaan itu luas sekali yang kita baca, tidak hanya melulu Muslim, tidak hanya melulu hadis, tidak melulu, tapi dunia hampir secara keseluruhan. Ya misalkan kalau kita membaca seorang travel yang sangat terkenal itu Ibnu Battuta misalkan. Kalau kita baca itu ya kita baca dunia, ya kan? Betul. Kalau kita baca itu ya kita baca dunia. Saya kira sesimpel itu sebetulnya kenapa Alif ada ya, kenapa Alif kita hadirkan agar kita inklusif sebetulnya, perspektifnya makin banyak, lalu referensinya juga luas kayak gitu-gitu sih. Agama bukan sekedar syariatan wa aqidatan, tetapi juga thaqafah, hadarah gitu ya. Saya sering mengatakan bahwa ayat-ayat kauniyah itu jarang sekali diulas dalam media Islam hari ini. Dan Alif adalah ikhtiar kecil bagaimana ayat-ayat kauniyah ini muncul. Betul sekali. Kira-kira itu sih. Ya, saya rasa ini memang bisa menjadi tambahan referensi juga buat teman-teman semuanya yang sedang senang-senangnya mengkaji Islam, mengkaji agama, terutama buat generasi hijrah nih Kang. Jadi hijrah itu kadang-kadang saya juga agak lucu ya. Ada sekelompok orang yang hijrah lalu kemudian menjadi lebih sempit perspektifnya tentang agama. Betul. Nah sebetulnya Alif mau mengajak juga nih komunitas hijrah supaya ini loh, agama itu tidak hanya didekati secara teologi dan fikih dan hukum, tetapi juga ada sisi lain yang sangat luar biasa. Karena dulu sebetulnya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Misalnya Al-Idrisi tadi itu bicara geografi bicara teologi juga Nah apakah ada upaya Alif ini untuk menyasar kalangan milenial atau kalangan komunitas hijrah yang dengan pencerahan-pencerahan dari Alif supaya jalur hijrahnya on the right track kira-kira gitu? Tidak secara spesifik ya, mengambil segmen mereka. Justru kita ingin juga mendapatkan pembaca dari non-Muslim. Tapi ada itu ya? Saya kira testimoni dari mereka yang non-Muslim. Bahkan mereka nulis kan, ada beberapa sih yang menulis bagaimana persentuhan misalkan Katolik, Hindu dengan Islam kayak gitu-gitu. Saya kira ketika ada Hindu hama Islam di India itu agak ruwet kayak gitu-gitu, itu kan yang bisa membaca dengan jernih kan dari perspektif itu. Dan saya kira kita mendapatkan sisi lain kalau ada orang Hindu menulis di Alif ya. Kira-kira sih seperti itu. Jadi teman-teman sekalian itu sedikit kita berbincang tentang alif.id. Saya memang sengaja mau mengangkat sedikit itu karena ini adalah hal penting untuk nambah referensi keilmuan kita dengan membuka internet, berjejaring dengan dunia informasi, dan alif.id hadir untuk memuaskan dahaga pengetahuan Anda. Kita kembali lagi ke Kang Hamzah Sahal yang santri multitasking ini. Santri multi problem. Tapi juga multi problem. Tapi jangan khawatir, beliau ini walaupun multi problem tapi multi solusi. Nih ini salah satu multitaskingnya. Ini seorang santri, seneng nulis dari dulu dan sekarang ujungnya ada di media juga.
Nah, tapi ada satu yang saya sempat agak wow, ini seorang santri yang bisa mengusahakan bikin namanya film. Wah, ini film salah satu yang fenomenal digarap oleh Kang Hamzah adalah Jalan Dakwah Pesantren. Betul ya, Kang ya? Ini Ya. sebentar sebelum sampai ke Jalan Dakwah Pesantren, apa yang membuat seorang Kang Hamzah Sahal ini bisa lari ke film ini? Ini kan perlu ada penjelasan dulu Ya, ini. saya dulu pernah ya waktu di Jogja, saya pernah ikut workshop bikin film dokumenter. Sudah almarhum orangnya, yaitu Muhammad Abduh. Abduh Muhammad atau Muhammad Abduh ya. Itu tahun 2002 atau 2001 saya bikin workshop film. Tapi ya sebetulnya kalau di film ya kita tamu kan, kita kan kuliahnya bukan sinematografi. Kita ilmunya ini ilmu nahwu. Itu udah lupa. Kira-kira sih ada ya, kita seneng film ya, kita seneng film. Saya kira itu salah satu karya anak manusia di muka bumi ini yang menakjubkan lah. Bagaimana kalau kita Kalau tulisan itu kan dibaca orang, kita tulisan kita dibaca senangnya luar biasa. Nah, ini apakah gagasan waktu itu mau bikin film supaya apa yang diidam-idamkan, ide yang mau disalurkan juga pengen dilihat cuma mungkin secara visual begitu ya? Ada apa motif seperti itu juga? Ya, saya kira sampai hari ini kalau kita ngomongin film NU, film pesantren yang dokumenter ya dalam hal ini, itu belum banyak. Belum banyak, tapi buku banyak sekali. Betul sekali. Buku banyak sekali, kajian banyak sekali yang ini membuat saya kira kelangkaan film di kita ini membuat saya kira kamera-kamera jurnalis, kamera-kamera para pembuat film dokumenter itu tidak banyak menyorot Indonesia. Kalau kita lihat XPO, lihat Al Jazeera, lihat itu kalau ngomongin Islam di Timur Tengah. Betul. Di Timur Tengah. Indonesia belum jadi rujukan yang cukup sering diangkat ya. Padahal kalau kita datang ke sini akan berbeda sekali, pakaiannya berbeda, arsitekturnya berbeda, bahasanya berbeda, geografisnya apalagi gitu berbeda, dan ini tantangan kita ke depan. Dan Jalan Dakwah Pesantren adalah film dokumenter ya. Film dokumenter. Dan itu merekam potret pesantren di Nusantara. Ya, kebanyakan di Jawa sih. Kebanyakan di Jawa ya. Di Jawa, mungkin ada sequelnya nanti untuk ke Aceh, ke Kalimantan, amin, Sulawesi begitu ya. Amin, ya. Dan ini kabarnya sudah diputar lebih dari 100 tempat bahkan sampai ke Belanda dan Kuala Lumpur. Ya. Itu ya boleh bangga, boleh, tapi juga agak-agak gimana gitu. Tetapi ini sebetulnya saya malu ya menceritakan ini kan udah lama. Udah 2016 ya. Betul. Harusnya ada bikin film baru. Dan menurutku tantangan kita membuat film baru ini. Dan filmnya sebentar lagi akan digarap yang baru ini. Mudah-mudahan, tapi ini masih off the record. Saya baru mau akan mengangkat, tapi ini masih off the record. Ini akan jadi kejutan beliau untuk Hari Santri 2021 insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya jalannya bisa dimudahkan. Nah, ini terakhir Kang Hamzah, kita kan masih di momentum Hari Santri nih 2020 ya. 2020 sekarang Hari Santri yang ke-5 ya. Kelima. Setelah diundang-undangkan Hari Santri di tahun 2015. Oke, baik. Nah, sebetulnya gini, saya sengaja tadi mau bawa potret seorang Kang Hamzah Sahal sebagai santri yang multitasking dari pesantren, kemudian bisa eksis dalam dunia media dan lain-lain. Apa sih sebetulnya pandangan seorang Hamzah Sahal tentang santri pesantren Nusantara ini? Ya, saya mau, karena ini momentum Hari Santri ya, saya mungkin akan menjawab dari resolusi jihad. Oke. Resolusi jihad. Saya kira melulu ya resolusi jihad itu dari sisi jihadnya. Dari sisi jihadnya. Nah, saya ingin mengatakan resolusi jihad itu karena ada ijtihad. Ya, ijtihad bagaimana Mbah Hashim Asy'ari dan kawan-kawannya pada waktu itu membuat satu resolusi itu yang menurut saya itu dan menurut banyak orang itu keren sekali kan. Itu ijtihad yang relevan, yang kita butuhkan, yang dan ijtihad itu saya kira tidak akan muncul kalau
di dalam benaknya ulama pada waktu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tidak punya cita-cita bersama. Cita-cita bersama kebangsaan. Nah, itu yang menurut saya ini sangat harus kita tanamkan di dalam benak kita, bahwa resolusi jihad itu muncul karena cita-cita kebersamaan, cita-cita kebangsaan, cita-cita bersama kebangsaan, tidak terkait, ya terkait tentu saja dengan Islam, tetapi kan karena itu resolusi jihad ya, yang sifatnya itu mempertahankan kemerdekaan, ya itu dari situ kita bisa mengambil apa ya istilahnya secara tersirat bahwa Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan kawan-kawan ulama pada waktu itu meminta kita tidak memikirkan diri sendiri. Itu. Jadi santri dimanapun harus punya cita-cita bersama. Kalau soal maslahah itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Yeah. Kayak apa? Saya pedagang gitu, misalkan punya warung, kan maslahah nih, ngidupin apa gitu segala macam. Tapi cita-cita bersama lebih dari itu. Tidak hanya buat toko, tapi buat pasar misalkan. Nah itu kan cita-cita bersama. Yeah. Kira-kira sih seperti itu. Jadi basic spiritnya itu jangan sampai lepas. Kalau bicara hari santri ya ada resolusi jihad. Karena tanpa resolusi jihad mungkin juga dunia pesantren tidak semenggeliat sekarang, begitu ya. Betul. Dan bangsa ini belum tentu ada juga. Ya, betul. Jadi spirit jihad lalu menumbuhkan cita-cita bersama tadi, kebersamaan, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Baik. Nah, itu refleksi Kang Hamzah terhadap hari santri dengan basic resolusi jihad tadi. Nah, kalau fakta sekarang sendiri dengan beragamnya pesantren yang ada, kemudian karya santri di dunia nyata setelah mereka selesai dari pesantren, bagaimana refleksi Kang Hamzah terhadap keadaan santri sekarang? Keadaan santri sekarang jauh lebih baik ya ketimbang 20 tahun yang lalu. Kita tahu rezim militer Orde Baru itu memotong generasi NU selama 32 tahun. Selama 32. Masya Allah. Itu sepertiga abad, di abad ke-20. Itu Orde Baru itu memotong generasi NU. Saya yakin akan berbeda ketika pada waktu itu Orde Baru sangat power sharingnya itu sangat adil ya. Ada NU, mungkin saya membayangkan hidup kaum santri berbeda ketika Subhan ZT almarhum itu menjadi Menteri Koperasi misalkan. Itu akan sangat berbeda. Lalu siapa lagi menjadi, atau Mahfud Junaidi menjadi Menteri Penerangan, itu akan sangat berbeda. Nah, sepanjang Orde Baru tidak ada itu. Sepanjang Orde Baru. Jadi yang berdarah-darah kalau ada orang Aceh bilang, orang Dili bilang ini berdarah-darah di Aceh, Jawanisasi, lalu apalagi di Dili segala macam ada pembantaian orang gitu-gitu. Di NU juga mengalami kezaliman. Jadi tidak sepenuhnya benar Jawanisasi. Karena di Jawa sendiri sebagian kelompok muslim bahkan mayoritas itu diamputasi hak-hak sosial politiknya oleh Orde Baru. Nggak ada, jangankan jadi menteri, jadi KUA aja mungkin juga susah. Susah sekali ya. Nah, saya kira dengan melihat latar belakang sejarah yang begitu kelam ya, sekarang kaum santri tidak hanya sarjana agama kan. Betul. Hari ini tidak hanya sarjana, dokter udah banyak. Saya ingat Nurkolis Masjid tahun almarhum Cak Nur tahun 90-an ya. Saya kira apa dia bilang, perpustakaan Nahdlatul Ulama ini, intelektualnya banyak tapi nggak ada katalognya itu kan. Istilahnya Cak Nur sangat terkenal sekali. Tahun 90-an almarhum Cak Nur sudah bilang begitu. Itu artinya sudah jauh lah melampaui itu. Tinggal kita ke depan tadi itu. Ke depan itu ruh dari resolusi jihad yang itu cita-cita bersama itu dikedepankan. Kita cari pemimpin yang menggerakkan, kita cari kiai-kiai yang adaptif. Orang Sunda tapi fitnah itu. Adaptif dan lain-lain itu saya kira
Ya. Kita ngomongin Wali Songo terus kan, tapi Betul. kok kita udah berubah loh. Ini harus melek nih, harus sadar melek. nih sekarang ya. Harus ada. Jadi saya menarik sekali nih Kang Hamzah. Jadi kalau kita bicara Hari Santri, kita jangan melupakan resolusi jihad sebagai basic spirit kita. Ada cita-cita bersama yang dibangun gitu. Kalau dulu di zaman kemerdekaan adalah cita-cita untuk merdeka dari penjajah, sekarang cita-cita bersamanya adalah kemaslahatan bersama gitu ya. Apalagi yang refleksi kedua bahwa sekian seperempat abad ya kita ini berada di dalam kezaliman struktural yang luar biasa sehingga tidak diberikan akses sosial politik. Lalu tiba-tiba sekarang kita dibuka, santri tiba-tiba jadi presiden, santri tiba-tiba menjadi menteri, apalagi di periode sekarang banyak sekali jadi wakil presiden gitu, luar biasa sekali. Nah, apa yang membuat ini fakta ya, fakta di hadapan kita banyak sekali alumni pesantren yang mungkin juga masih galau, masih bingung dengan pekerjaan, masih bingung dengan profesi. Mau jadi ngurusi masjid, nggak punya terahnya sebagai anak yang punya masjid misalnya. Ini ada kegalauan sehingga mereka akhirnya lari ke buruh pabrik, ke pekerja-pekerja yang sebetulnya tidak relate dengan apa yang mereka jalani di pesantren selama 16 tahun, 12 tahun dan lain-lain. Nah, bagaimana sebetulnya dua spirit tadi, kezaliman struktural di era Orde Baru dan kemudian spirit resolusi jihad di awal terjadinya kemerdekaan dengan fakta yang sekarang supaya santri nggak merasa bingung. Spirit ini harusnya bisa membuat engkau lebih maju gitu, lebih termotivasi. Bagaimana Anda membaca ini? Ya, tadi saya menyebut adaptasi ya. Kita sering menceritakan tentang Wali Songo yang dakwahnya begitu adaptif ya dengan masyarakat lokal dan lain. Nah, sekarang adaptasi kita bukan dengan masyarakat lokal, dengan kesenian lokal, dengan adat, tapi dengan kemajuan zaman. Ya, dengan teknologi digital sekarang ya. Dengan teknologi kemajuan. Ketika saya kira ketika Kiai Abdul Wahid Hasyim, ya bapaknya Gus Dur atau putra pertamanya Kiai Hasyim Asy'ari itu berijtihad bahwa pesantren harus ada pelajaran matematik. Nah, sekarang pesantren apa yang baru? Itu saya sering kemukakan di mana-mana. Pada pertengahan abad 20, Kiai Wahid Hasyim berijtihad pesantren ada bahasa asingnya, ada matematiknya. Sekarang ijtihadnya para kiai apa? Gitu. Nah, apalagi nanti kita harus pikirkan pada 100 tahun resolusi jihad tahun 2045 itu kita harus ketemu nih ijtihad apa yang baru di abad abad ke-21 ini. Ya, sekolah banyak, kampus banyak, tapi menurut saya itu belum ijtihad tarafnya. Belum ijtihad yang sangat ya itu pasti mengubah ya, tapi menurut saya ya ini negara juga butuh kalau sekolah kan. Kalau kita bikin sekolah kan negara senang. Iya. Kalau kita bikin kampus kan negara senang. Karena itu tugasnya negara sebetulnya. Dibantu oleh kita gitu kan ya. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi keywordnya adalah adaptif terhadap perkembangan zaman ya. Terlalu abstrak sebetulnya, tetapi saya kira itu satu kata kunci, yang harus kita eksplorasi agar menemukan bentuknya. Ya, dan sebetulnya santri sudah memulai itu ya, seperti santri membuat film, santri menjadi konten YouTuber, ya itu juga hal-hal yang adaptif lah ya. Oke, baik teman-teman sekalian, seorang Hamzah Sahal yang memulai dari pesantren dan sekarang masih mengerjakan proyek-proyek pekerjaannya juga di sekitar dunia pesantren, kayaknya punya prinsip santri selamanya. Kayaknya prinsip itu tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga karena itu tidak bisa keluar dari kita. Karena roh santri masuk ke diri kita. Jadi kita nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar ya. Tetap santri. Baik, teman-teman sekalian, di bagian akhir ini saya mau kasih resum sedikit bahwa kenapa tadi Kang Hamzah kok begitu menggebu-gebu ketika bicara resolusi jihad, karena itu adalah basic spirit yang nggak boleh hilang. Saya kok jadi teringat dengan seorang pahlawan muslim di perang Uhud, namanya Hamzah juga. Hamzah ibn Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, yang kemana-mana bawa pedang dan sering dijuluki sebagai singa padang pasir. Hamzah Sahal sekarang juga bawa pena, kemana-mana nulis, dan sekarang penanya ditanggalkan lewat jari, selalu bikin status yang memotivasi, dan banyak sekali karya-karya tulisnya di alif.id ataupun di beberapa media yang lain. Kita belajar banyak hari ini. Kang Hamzah, mungkin ada satu
apa istilahnya itu, quote penutup ya, untuk closing statement. Nah, kira-kira ini menjadi pesan buat para santri yang sekarang masih belajar ataupun santri yang sudah ada di masyarakatnya masing-masing. Ya, santri dimanapun ini, milenium sudah berganti. Zaman kita kan mengalami abad ke-20. Sekarang ini kita makhluk sisa-sisa nih di abad ke-21. Dan saya kira kita harus menggembleng diri, menggembleng kemampuan, memperkuat jaringan. Dan kalau stepnya masih masih pelajar, ya kita harus mencari ilmu. Mencari ilmu seluas-luasnya. Di mana-mana sekarang banyak orang NU, di Australia, di Jepang, di Cina, bahkan di Israel. Ada ya? Ya dulu kan sering berkunjung, kayak Gus Dur kan berkelana sampai sana. Di Eropa apalagi, di Amerika saya kira, dan dunia sudah tidak ada batasnya untuk belajar. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pesan untuk terus belajar, learning never ending adalah spirit yang juga disampaikan oleh Kang Hamzah, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Dan teman-teman, untuk pembelajaran Anda mengenai pencerahan keislaman lewat artikel-artikel bagus bisa merujuk kepada alif.id, salah satu yang terus memberikan sumbangan pencerahan buat kita dari tradisi keislaman. Dan selebihnya kita insya Allah nanti bisa akan menguras lebih lama lagi, lebih panjang lagi pada pertemuan yang akan datang, karena ini nggak habis-habis kalau dikari oleh Kang Hamzah dalam periode sekarang. Kita cukupkan sekian. Terima kasih Kang Hamzah sudah bisa mampir di studio podcast. Terima kasih. Sama-sama. Salam buat keluarga, salam, dan tetap terus berjuang ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di studio podcast PMI. Love all, serve all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.